selamat datang di podcast kami, podcast yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Baik saudara pendengar yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini saya sangat tersanjung karena untuk yang ketiga kali kami berhasil mengundang Dubes Pak Hadrianto Tohari adalah Dubes Republik Indonesia untuk Libanon. Selamat datang Pak Dubes ya di podcast kami. Semoga nanti Pak Dubes akan menikmati perbincangan kita dan juga pendengar semua juga akan menikmati perbincangan kita hari ini yang berjudul tentang perkembangan mutakhir politik Libanon. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, bahwa Libanon itu negara kecil di Timur Tengah ya, yang mungkin di Indonesia itu yang kita dengar penuh konflik gitu Pak Dubes ya. Jadi padahal negara ini kecil tetapi indah sekali. Saya juga kaget ketika saya harus melaksanakan tugas untuk menyelesaikan disertasi saya. Dulu UGM menyaratkan kalau kita menulis tentang satu wilayah harus tinggal minimal 6 bulan ya di wilayah tersebut. Saya memang baru 3 bulan, tapi Libanon kemudian diserang Israel dan saya kembali. Kemudian oleh Pak Dubes tidak boleh, saya kembali ke Indonesia, tidak boleh kembali ke Libanon lagi karena memang situasi tidak memungkinkan. Libanon itu sangat indah, nanti Pak Dubes saya mohon laporannya juga ya, ada tempat-tempat destinasi yang sejarah yang sungguh tidak ada di tempat lain, misalnya Baalbek, kemudian ada Geta Jethro yang itu sungai di bawah gua ya, yang itu juga sebetulnya kita punya di Wonosari tetapi tidak seindah yang ada di Libanon. Baik Pak Dubes, izinkan saya membacakan riwayat hidup Bapak. Bapak Dr. Andes Haji Hadrianto Tohari, MA, lahir di Karanganyar 26 Juni 1960. Beliau menyelesaikan SMA di Karanganyar, SMA Muhammadiyah Karanganyar, kemudian S1 dulu namanya Sasdaya ya, sekarang jadi FIB Bapak ya. Jadi jurusan Sastra Arab UGM. Beliau lulus tahun 1984, kemudian melanjutkan S2 di Antropologi UI tahun 1993, kemudian mendaftar S3 tetapi tidak diselesaikan karena beliau terlalu banyak jabatan yang beliau emban ya, misalnya Ketua PP Pemuda Muhammadiyah tahun 1993-98, kemudian Ketua Litbang DPP Partai Golkar 98 sampai 2003. Kemudian beliau ternyata, saya juga baru tahu, beliau itu pernah menjadi dosen Undip ya, sudah mencapai pangkat 3C tahun 86 sampai 97. Jadi kalau saya istiqomah menjadi dosen ya ini tunggu kampus ya sampai nanti pensiun tunggu kampus ya. Karena beliau kemudian berkiprah menjadi anggota DPR RI sampai 4 periode. Dimulai tahun 97, 99, 2004 dan 2009. Setelah itu beliau juga menjadi Ketua Komisi 1 ya yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, Hankam dan Kepresidenan. Beliau pernah menerima Bintang Mahaputra Pardana ya. Misi beliau adalah tetap aktif selama hayat dikandung badan. Ini pantas kita tiru semua ya, terutama saya yang kadang-kadang berpikir sudah saatnya saya berhenti. Tetapi setelah saya membaca riwayat hidup Pak Dubes, saya juga akan mengikuti jejak beliau, tetap akan aktif selama hayat dikandung badan. Beliau menulis buku banyak sekali, nanti kalau saya bacakan
tidak jadi podcast kita ya. Jadi buku dan artikel banyak sekali. Itulah mengapa beliau sangat dikenal di publik, maka beliau kemudian diangkat oleh Presiden 2 tahun yang lalu menjadi dubes di Lebanon. Dubes itu di dalam ilmu hubungan internasional banyak diidamkan para alumni atau yang sekolah di ilmu hubungan internasional ya. Kalau kita mengikuti Bu Retno Lestari Marsudi, beliau adalah alumni HI. Beliau pertama kali adalah ya pengennya itu jadi diplomat ya. Nah kok bisa jadi menteri ya. Mungkin dulu Pak Dubes Hajrianto mungkin tidak membayangkan kalau dubes ya karena sekolahnya di sastra Arab. Tapi karena sekolahnya di sastra Arab pasti paling tidak ingin mengunjungi negara Arab ya. Dan saya kira ini sesuai sekali dengan cita-cita ya sastra Arab kemudian ditempatkan di negara Arab. Wah, itu sudah luar biasa. Beda banget dengan saya Pak Dubes, saya mempelajari Timur Tengah ya, tetapi belajar bahasa Arab sangat kesulitan. Ya. Baik Pak Dubes, untuk menyingkat waktu, kita akan saya mulai dengan pertanyaan saya yang pertama. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu bagaimana perkembangan stabilitas politik dan ekonomi Lebanon setelah ada peristiwa ledakan dahsyat pada bulan Agustus ya, setahun yang lalu, yang dalam berita menyebabkan korban kurang lebih 6.500 luka-luka dan meninggal dunia. Monggo Pak Dubes, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Titi. Sebuah pertanyaan yang singkat ya, tetapi kayaknya memerlukan jawaban yang cukup panjang gitu. Betul sekali bahwa ledakan besar yang terjadi pada bulan Agustus tahun yang lalu, 2020, tepatnya itu tanggal 4 Agustus 2020, itu menjadi sebuah peristiwa besar yang bukan hanya dari sudut korban, karena korban jiwa itu mencapai 248 meninggal dan 6.000-an luka-luka, serta banyak orang yang mengalami kehilangan tempat tinggal, karena seperti kita ketahui Beirut itu kan seperti kota-kota di Eropa, itu pemukiman itu dalam bentuk apartemen ya, dalam bentuk apartemen tinggi-tinggi, dan itu berpusat di kota Beirut yang di situ terdapat pelabuhan Beirut, tempat terjadinya ledakan besar itu. Sehingga dengan demikian banyak rumah-rumah tempat tinggal yang mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa ditempati, dan itu mengakibatkan begitu banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Tetapi besaran dari peristiwa tersebut lebih dalam konteks politik ya. Karena sampai hari ini ledakan di Beirut itu menjadi isu politik yang selalu berbagai event politik di Lebanon itu dikaitkan dengan ledakan tersebut. Jadi magnitude-nya itu lebih bersifat politik. Kalau dalam bahasa pembicaraan politik sehari-hari, ledakan di Beirut itu selalu menjadi dan dijadikan komoditi politik. Ya. Jadi pada saat terjadi polemik-polemik politik, menyangkut misalnya pembentukan kabinet, jatuhnya kabinet, penolakan susunan kabinet, dan political bickering, ya, perselisihan politik, itu selalu dirujukkan dengan ledakan tersebut. Misalnya ketidakmampuan rezim menjaga keamanan publik, sehingga sebuah gudang yang menyimpan natrium nitrat ya, amonium nitrat yang sedemikian besar sampai 6.000-an ton di pelabuhan itu dijadikan sebagai
kasus Beli yang kemudian dikaitkan dengan ketidakmampuan rezim pemerintah. Kemudian ketika siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya ledakan tersebut sampai hari ini tidak diketemukan, itu juga dikaitkan dengan ketidakmampuan politik dan kepemimpinan nasional atau bahkan keterlibatan dari orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengungkapkannya tetapi tidak juga kunjung mengungkapkannya dan sebagainya. Iya. Nah, sehingga figur-figur tertentu yang akan naik di kedudukan-kedudukan politik akan dikaitkan dengan peristiwa ledakan tersebut. Belum termasuk spekulasi-spekulasi, ya spekulasi-spekulasi politik yang sederhana maupun yang kemudian liar, ya sangat liar, itu juga dihasilkan oleh ledakan tersebut. Sehingga ketika kabinet tidak berhasil dibentuk, maka juga orang mengaitkan dengan peristiwa ledakan dahsyat itu. Nah, kita tahu bahwa presiden secara langsung itu membentuk tim pencari fakta. Tetapi sampai hari ini itu tidak terungkap siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, apalagi misalnya diajukan ke pengadilan. Belum lagi dengan isu-isu bahwa karena bahan kimia tersebut potensial untuk dijadikan senjata, baik bom maupun senjata-senjata yang lain, maka juga oleh pihak-pihak di luar itu keberadaan bahan kimia yang potensial untuk dibuat bom tersebut juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu untuk mendiskreditkan atau untuk menuduh dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa Libanon itu kan sebuah wilayah proksi, ya, di mana kekuatan-kekuatan besar regional dan internasional itu masing-masing memang bermain di wilayah ini. Masing-masing mempunyai proksinya sendiri-sendiri, dan itu sudah bukan merupakan rahasia umum, ya. Oleh karena semuanya tahu, dan kita tahu bahwa wilayah Timur Tengah itu termasuk di dalamnya bahkan terutama Libanon, itu wilayah yang secara politik itu memiliki dinamika yang sangat tinggi. Benar apa yang disebutkan oleh Ibu Titik tadi bahwa ini sebuah negara kecil, tetapi karena menjadi wilayah proksi itu tadi internasional di negeri ini itu sangat tinggi. Kunjungan pejabat-pejabat tinggi negara-negara besar seperti Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, apalagi kekuatan-kekuatan regional di dunia Arab yang terdiri dari 22 negara, di mana beberapa di antara mereka itu punya kecenderungan bersaing satu sama lain untuk menanamkan pengaruhnya dan juga memperebutkan kepemimpinan di dunia Arab ini, itu datang di Beirut itu silih berganti seperti tidak pernah berhenti. Dalam hitungan hari, jadi hari Senin Menlu Amerika, hari Selasa Menlu Rusia, hari Rabu Menlu Arab Saudi, hari Kamis Menlu Iran, hari Jumat Menlu Inggris dan sebagainya. Dan bahkan special envoy, ya, dari presiden atau perdana menteri. Dan menariknya, dalam kunjungan-kunjungan tersebut mereka sudah sangat biasa kemudian melakukan jumpa pers dan membuat statement-statement yang sedemikian rupa. Misalnya? Misalnya seorang menteri luar negeri sebuah negara besar bisa mengatakan, saya berharap pemerintah Libanon tidak mengajak berkoalisi kelompok A. Disebutkan secara eksplisit untuk tidak ada masuk ke dalam untuk masuk ke dalam pemerintahan. Itu sudah biasa dan besok itu akan dibantah oleh tamu negara yang lain. Jadi luar biasa, dan itu dalam jumpa pers bersama-sama dengan presiden atau perdana menteri. Pernah misalnya menteri luar negeri Amerika, saya tidak perlu menyebut namanya,
berkunjung datang ke Libanon bersama-sama dengan presiden, jumpa pers, minta supaya kelompok Hizbullah misalnya tidak diikutkan dalam pemerintahan. Kemudian presiden menjawab dalam konferensi pers tersebut bahwa bagaimanapun juga Hizbullah adalah kekuatan yang memiliki akar di masyarakat dan dia juga didukung oleh cukup besar jumlah masyarakat di Libanon. Itu sesuatu yang saya tidak bayangkan terjadi di negara lain, apalagi di negara kita. Sebuah intervensi politik atau campur tangan politik itu akan dilakukan secara di bawah permukaan, mungkin dengan tetapi mungkin disampaikan dengan bahasa-bahasa diplomasi yang tinggi, bahkan mungkin dengan secara rahasia. Tetapi di Timur Tengah itu disampaikan dengan begitu terus terang, bahkan cenderung vulgar, apalagi hanya secara verbal gitu ya. Ya kita tahulah namanya di negara-negara Arab itu, sebuah negara besar bisa sekali melakukan intervensi militer secara langsung tanpa tedeng aling-aling. Itulah dunia politik di Timur Tengah. Demikian juga dengan yang terjadi di Libanon pasca ledakan itu. Kita tahu bahwa hanya hitungan hari Presiden Prancis itu sudah sampai di Beirut ketika ledakan itu terjadi. Bahkan saya hitung-hitung sampai hari ini mungkin sudah 3 kali ya. Jadi seperti ini sebuah negara bagian mereka gitu ya. Dan juga menariknya respon masyarakat ketika menerima kunjungan tersebut, respon masyarakat di lapangan yang mendapatkan kunjungan di tempat kejadian itu, terutama korban-korban akibat ledakan itu, begitu mengeluh-elukan pemimpin negara asing ya. Bahkan menyampaikan harapan-harapan seperti menyampaikan harapan kepada pemimpinnya sendiri. Gitu ya. Wah, itu memang saya rasa cerita seperti itu menjawab ya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Titi tersebut. Dan hal seperti itu sampai hari ini masih terjadi. Kita tahu Presiden Emmanuel Macron itu adalah ketua dari kelompok negara-negara di Barat yang mengumpulkan untuk menjadikan Libanon itu recovery dari akibat ledakan yang dikombinasikan dengan pandemi COVID-19 tersebut, dan sudah mengumpulkan dana yang cukup besar untuk bantuan perekonomian. Tetapi sampai hari ini dana tersebut tidak dia berikan oleh karena apa yang diinginkan oleh Perancis bagi dilakukannya reformasi politik di Libanon juga tidak kunjung dilaksanakan oleh elit-elit politik di Libanon. Misalnya ini sudah ada dana untuk bantuan ekonomi, kami akan cairkan jika dilakukan reformasi politik di Libanon. Karena kita tahu sebelum terjadi ledakan 4 Agustus itu, bulan Maret mengalami pandemi sebagaimana negara-negara yang lain, dan bulan Oktober 2019 itu bermula terjadinya revolusi di Libanon yang diwarnai dengan aksi-aksi unjuk rasa di 6 kota besar di Libanon yang dalam waktu hanya 10 hari menjatuhkan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Saad Hariri. Dan kemudian sampai hari ini silih berganti calon-calon Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden berhasil membentuk kabinet. Awal Februari atau akhir Januari 2020 terbentuk kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hasan Diab. Tapi 1 minggu setelah terjadi ledakan itu mengundurkan diri dan kabinet itu kosong. Sampai hari ini ketika terpilih Perdana Menteri Saad Hariri lagi, selama 11 bulan gagal membentuk kabinet. Jadi 11 bulan itu pemerintah Libanon itu tidak ada pemerintah definitif. Dan baru seminggu yang lalu Perdana Menteri terpilih Saad Hariri menyatakan karena gagal membentuk kabinet tidak mendapatkan persetujuan presiden, kemudian mengundurkan diri, dan 5 hari yang lalu
terpilih Perdana Menteri, yaitu Najib Mikati, itu Perdana Menteri lama juga. Lama. Tapi dan sampai hari ini sedang bekerja keras untuk membentuk kabinet. Bisa dibayangkan itu hampir 1 tahun sebuah negara tanpa kabinet. Ya. Itu yang terjadi di Lebanon sampai hari ini. Jadi itu akibat dari ledakan, dahsyat, krisis politik, dan pandemi. Jadi tiga lapis saya rasa yang mengakibatkan seperti itu. Terima kasih Pak Dubes. Ya, jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita sudah dapat informasi mutakhir tentang kondisi Lebanon saat ini pasca ledakan bom itu. Ya, jadi banyak orang ini sebetulnya karena apa? Saya ingin tahu ini Pak Dubes, karena sama dengan audiens di Indonesia, sebetulnya kalau menurut Pak Dubes apa yang sampai 6.000 sekian ton disimpan amonia itu? Tadi memang sudah ada dugaan kemungkinan untuk membuat senjata ya. Dan kenapa disimpannya itu di Beirut gitu ya? Memang di pelabuhan ya. Apakah itu sebelumnya tidak diketahui ya gitu? Karena saudara sekalian mungkin yang belum pernah tahu tentang Lebanon. Lebanon itu memang sebetulnya ledakan-ledakan itu sudah biasa gitu ya. Sewaktu saya ke Beirut itu pertama kali saya ditunjukkan oleh kedutaan adalah gedung kedutaan Amerika Serikat yang rata dengan tanah karena dibom oleh Hizbullah ya. Itu ditulisi dengan kata-kata bahwa di sini dulu pernah ada kantor kedutaan Amerika Serikat. Itu kan sebetulnya humiliation ya. Yang itu mungkin membuat orang jadi teringat dan mungkin ada dendam dan lain sebagainya, yang itu kemungkinan menumpuk. Kemudian mengapa konflik Lebanon itu tidak bisa hilang? Kalau Perancis itu sangat intens ingin, misalnya Emmanuel Macron itu datang dan ingin menyelesaikan Lebanon sebagai negara Arab, mereka itu penduduk Katoliknya kuat ya Pak Itu Kak Kristen Maronit itu dulu tidak mengikatkan diri dengan Katolik Roma, tapi setelah itu dalam perkembangannya dia mengikatkan diri dengan Katolik Roma. Kemungkinan ada dua hal mengapa Perancis itu merasa terpanggil untuk datang ke Lebanon, karena ada solidaritas keagamaan. Ini ya biasanya yang dinilai orang tuh kadang-kadang tabu bilang solidaritas keagamaan, tapi saya yakin itu. Yang kedua karena memang Perancis dulu pernah menjadi negara mandat ya di wilayah ini. Kalau Inggris mendapat Palestina, Perancis itu mendapat Suriah dan Lebanon. Lah, kalau dari pengamatan Pak Dubes sendiri membaca tentang ledakan itu, kalau Bapak berpendapat seperti apa? Ledakan itu fenomena apa, Pak? Sebetulnya kalau secara formal ya artinya informasi yang bersifat formal, ledakan yang terjadi di Beirut itu kan dari sebuah gudang yang menyimpan amonium nitrat. Amonium nitrat itu ribuan ton ya. Yang sebetulnya amonium nitrat itu adalah dibawa oleh sebuah kapal dari Georgia ya. Yang ketika sampai di Laut Tengah atau Mediterania, kapal tersebut yang sebetulnya akan mengirimkan bahan tersebut ke Mozambik. Mozambik itu sebuah negara di Afrika. Karena amonium nitrat itu lebih besar kaitannya dengan industri pupuk ya, industri pupuk. Tapi ketika kapal yang mengangkut ribuan ton amonium nitrat alami kerusakan, kemudian dia bersandar di pelabuhan Beirut. Nah, di pelabuhan Beirut itu entah bagaimana yang terjadi, kemudian amonium nitrat itu disita oleh aparat keamanan. Karena termasuk barang yang tidak boleh dibawa di pelabuhan Beirut. Dan kemudian tersimpan di gudang, itu peristiwa itu terjadi pada tahun 2014. Jadi, sudah lama ya? Udah lama, jadi sekitar 6 tahun sebelum terjadinya ledakan. Nah, barang itu tersimpan di gudang itu di Beirut, di pelabuhan Beirut. Dan pelabuhan Beirut itu ya berhimpitan dengan downtown kota Beirut kan. Kemudian terjadi kebakaran di salah satu gudang di pelabuhan tersebut.
dan kemudian terjadi sebuah ledakan kecil. Dari ledakan kecil dalam ukuran di gudang pelabuhan itu ya, kemudian mengakibatkan ledakan besar yang kedua itu, yang meluluhlantakkan pelabuhan dan bangunan-bangunan di sekitar Beirut dengan jumlah korban yang sedemikian besar. Nah, sampai di situ itu sesuatu yang kemudian menghasilkan spekulasi-spekulasi, menimbulkan spekulasi-spekulasi yang saya sebutkan itu tadi. Kenapa kapal itu rusak? Dan kenapa kemudian bersandarnya di pelabuhan Beirut, tidak di Alexandria misalnya, yang lebih dekat, karena ketika keluar dari sana, dekatnya ke situ. Dan kemudian kenapa disimpan begitu lama? Dan kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut? Dan jumlah amonium nitrat itu berapa ton, dan kemudian ketika terjadi ledakan itu masih tersisa berapa, lalu diambil siapa dan sebagainya. Israel sendiri melancarkan berbagai tuduhan bahwa itu adalah barang-barang yang di bawah pengawasan lawan politiknya. Dalam ini lawan politik Israel adalah Hizbullah. Tetapi juga ada informasi bahwa ledakan itu terjadi sebelum terjadinya ledakan yang pertama yang diwarnai dengan kebakaran itu dengan sebuah serangan misalnya. Jadi spekulasinya banyak. Serangan itu dari mana? Bahkan ada sebuah spekulasi bahwa satu-satunya yang bisa melakukan serangan tersebut ya Israel. Seperti itu. Nah, jadi banyak sekali. Maka itu saya sebut tadi tidak terlalu rinci, kira-kira spekulasi-spekulasi seperti itu. Bahkan juga di media sosial di Libanon itu menyebar luas foto semacam rudal yang berada di atas kota Beirut beberapa saat menjelang terjadi ledakan. Apakah foto tersebut orisinal ataukah hasil sebuah rekayasa? Ya kita tidak tahu. Lagi-lagi itu menambah spekulasi. Belum lagi ada spekulasi. Waktu ledakan itu terasa sampai kedutaan, Pak? Oh iya, jadi sekitar jam 5 sore saya itu baru selesai dari kantor. Kami ke Wisma Indonesia. Baru duduk-duduk dan terjadi ledakan besar itu sampai beberapa kurtin jendela itu jatuh. Ledakan itu sangat besar sekali dan sangat terasa. Saya pikir ini apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa KBRI dan Wisma Indonesia itu berada di Ba'abda. Itu adalah di luar kota Beirut. Jaraknya dari pelabuhan, dari epicentrum ledakan itu kira-kira 6,5 kilometer, 6,5 kilometer. Karena KBRI itu berada di Ba'abda, itu yang sebetulnya sudah bukan kota Beirut. Ya, jadi sebetulnya ini kedutaan besar Republik Indonesia di Ba'abda, bukan kedutaan di Beirut. Itu masih sangat terasa. Apalagi di wilayah kota Beirut yang memiliki ketinggian permukaan sama dengan pelabuhan atau hanya sedikit lebih tinggi, memang parah sekali. Waktu itu belum lagi isu misalnya di bawah gudang tersebut ada spekulasi juga ada terowongan menuju mana dan sebagainya. Pokoknya banyak deh spekulasi. Waktu itu di Indonesia itu ada berita bahwa kita itu juga punya sekarang itu namanya pekerja migran Indonesia. Kalau dulu namanya TKI atau TKW ya. Itu ditemukan pekerja migran yang terjebak di dekat ledakan itu. Kemudian diselamatkan. Nah, itu apakah itu diselamatkan oleh kedutaan? Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apa reaksi pertama kedutaan kita terhadap ledakan itu? Apakah Bapak memberikan pernyataan pers? Yang pertama adalah menyelamatkan warga negara Indonesia yang kemungkinan menjadi korban. Kemudian yang kedua, apakah kita juga kemudian memberi bantuan atau memberi dukungan kepada Libanon atau apa, Pak? Reaksi dari kantor kedutaan kita terhadap musibah yang menimpa Libanon itu. Ya, kebetulan ledakan itu terjadi pada tanggal 4 Agustus dan itu adalah sekitar 5 bulan
setelah Lebanon dilanda pandemi COVID-19. Lebanon itu mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya 6 bulan. Dan kita tahu pandemi itu sedemikian dahsyat sehingga pemerintah Republik Indonesia memutuskan perwakilan Indonesia melakukan refocusing program yang dikonsentrasikan pada perlindungan warga negara Indonesia menghadapi pandemi tersebut. Sehingga dengan demikian memang sejak pandemi itu menyebar luas di Lebanon, KBRI sudah melakukan pendataan secara lebih baik dengan seluruh warga negara Indonesia yang berjumlah sekitar 1.550-an. Bahkan kami memiliki nomor telepon WA dari semua warga negara Indonesia, jadi man-to-man marking lah. Karena kita harus memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang rentan terdampak pandemi COVID-19. Nah, sehingga dengan demikian ketika terjadi ledakan tersebut, kami segera melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia untuk memastikan keamanan mereka. Itu sesuatu yang rutin dilakukan sejak pandemi, seperti saya sebutkan itu tadi. Termasuk juga bantuan sosial kepada mereka berupa bahan makanan, obat-obatan, dan sebagainya, vitamin, alat-alat kesehatan yang sudah dilakukan sejak pandemi itu. Sehingga ketika terjadi ledakan, kami segera dapat melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia. Dan memang ada 2 warga negara Indonesia yang mengalami ledakan tersebut dari jarak dekat, yaitu pekerja Indonesia di bidang spa. Kita tahu di Beirut ini sangat terkenal spa Bali, yang karyawan-karyawatinya itu kebanyakan juga dari Bali, karena namanya juga spa Bali. Dan mereka ada puluhan pekerja Indonesia di bidang itu. Ada 2 orang, yang satu hanya luka ringan di muka begini, lalu yang satu kebetulan sedang praktek ya di tempat spa yang jaraknya tidak jauh dari pelabuhan, yang kemudian mengalami luka-luka yang cukup lumayan dan kemudian dilarikan oleh warga setempat ke rumah sakit, dan ternyata oleh dokter dianggap luka-luka yang tidak membahayakan, sehingga pada malam hari itu juga sudah boleh pulang ke apartemennya. Walhasil ledakan tersebut karena terjadi pada saat pandemi yang pemerintah Indonesia memang sudah mengambil kebijakan untuk melindungi warga negara Indonesia dan juga bantuan-bantuan terutama bagi yang rentan terdampak pandemi. Karena seperti misalnya karyawan-karyawati spa Bali tersebut, jumlah pengunjung spa juga mengalami penurunan yang luar biasa. Dari yang setiap hari ratusan, itu sampai tinggal 1 digit saja karena pandemi COVID tersebut. Dan itu ternyata kemudian berdampak pada penurunan pendapatan atau gaji mereka. Dan karena itu KBRI memberikan bantuan pada mereka. Terlebih lagi setelah terjadinya ledakan, yang itu semakin memperparah nasib mereka. Ada evakuasi warga Indonesia di Lebanon setelah ledakan, Pak? Seperti dulu Mesir, tidak ada ya? Tidak sampai itu, karena warga negara Indonesia bagian besar berada jauh dari Beirut. Ada yang di BK, ada yang di Tripoli, di Akar, dan kemudian di Nakura, ya. Sangat sedikit yang berada di kota Beirut, kecuali para pekerja spa tersebut. Meskipun kita selalu memperbarui contingency plan ya di negara yang di perwakilan negara yang termasuk rawan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membagi negara-negara perwakilan itu tingkat yang paling parah itu namanya kategori berbahaya. Berbahaya itu misalnya Suriah, Afghanistan, dan Yaman. Ya. Kemudian di bawahnya yang kategori negara bahaya itu adalah rawan. Lebanon ini termasuk rawan. Di negara yang berbahaya dan rawan itu berlaku ketentuan, misalnya diplomat Indonesia itu boleh menggunakan hak cross posting.
diplomat itu biasanya sekitar 3,5 tahun bertugas di suatu negara. Tapi kalau ditugaskan di negara yang berbahaya dan rawan, itu hanya separuh saja. Jadi sekitar 1,5-2 tahun untuk kemudian memilih berpindah ke tempat yang lain. Ya, ke tempat yang lain. Jadi kebanyakan di sini misalnya setelah dari Beirut ke Helsinki, dari Beirut ke Toronto, dari Beirut apakah Pak Dubes Tokyo, juga berencana seperti itu? Kalau duta besar enggak. Diplomatnya ya. Kalau diplomatnya. Iya. Ya, duta besarnya tidak berlaku ketentuan cross posting. Untuk cross posting untuk daerah rawan dan berbahaya. Papua New Guinea termasuk yang rawan ya, Pak Dubes ya. Ada teman ya. mau saya tidak begitu hafal. Walaupun kenyataan sehari-hari sebetulnya tidak seburuk itu. Saya ketika mau berangkat ke Beirut, hampir semua teman, saudara, semua teman-teman, ya teman-teman di politik, semuanya menyatakan jangan mau dan sebagainya. Itu negara yang bahaya dan sebagainya gitu, penuh konflik. Tapi ketika saya datang di Beirut bulan Maret 2019 sampai bulan Oktober itu tidak ada ketemu apapun, tidak ada ketemu perang, tidak ada ketemu konflik, apalagi kekerasan fisik. Bahkan Beirut ini kota yang sangat aman. Saya sering melihat orang berjalan sendiri tengah malam sampai jam 1, setengah 2. Itu tidak pernah ada cerita kriminalitas, apalagi tindak kekerasan di kota Beirut. Saya waktu itu ke Beirut, Pak Dubes, untuk disertasi saya ya. Begitu saya lihat Beirut itu saya menangis. Karena lihat Sabra dan Shatila itu bekas tempat wilayah orang Palestina yang dibom oleh Israel. Kemudian saya di perbatasan Lebanon dengan Israel itu ada benteng Beaufort namanya, yaitu benteng pertahanan Israel yang kemudian dihancurkan Hizbullah. Di sana ada penjara Al-Khiam ya. Itu saya terus terang melihat Lebanon itu sama sekali tidak menduga bahwa Lebanon menerima dampak yang parah dari konflik Arab Israel ya. Kemudian di sana masih banyak pengungsi Palestina yang tinggal di kamp pengungsi yang sangat terbelakang yaitu ya. Saya itu meneliti sambil sebetulnya hati saya hancur ya melihat nasib bangsa Arab Palestina. Itu yang kesan saya ya. Tapi kemudian saya ketika lihat Beirut dari kacamata yang lain, yang di kotanya ya, yang namanya Kornis ya kalau nggak salah. Kornis itu isinya ya itu tadi ya. Jadi Parisnya Timur Tengah itu Beirut gitu ya. Jadi yang itu tadi bisa lupa karena kita melihat hingar-bingarnya ibu kota gitu ya. Dan saya sangat biasa melihat gereja dan masjid berdampingan begitu ya. Jadi ini yang jadi pusat perhatian saya. Pak Dubes, kami ini akan lebih serius, mungkin tadi juga serius, tapi ini yang menjadi inti dari problem Lebanon menurut saya, yaitu Fakta Nasional 1948 yang dikenal dengan sharing power atau mekanisme konsosiasional ya, yang ini peninggalan Perancis sebetulnya. Karena saya bertanya ini karena Pak Dubes waktu itu memberi semacam pencerahan ke saya. Datang ke sini lagi itu udah beda banget dengan waktu dulu itu ya. Jadi saya tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut. Jadi para pendengar yang budiman yang saya hormati, di Lebanon itu ada mekanisme yang namanya sharing power peninggalan Perancis, bahwa kekuasaan itu berbagi ya, bukan dibagi. Kalau dibagi itu distribution, tetapi kalau berbagi itu sharing. Bahwa yang menjadi presiden harus seorang Kristen Maronit, yang menjadi perdana menteri Muslim Sunni, dan yang menjadi ketua bicara atau ketua parlemennya itu baru Muslim Syiah. Pembagian kekuasaan ini sebetulnya tidak adil ketika jumlah Muslim Sunni itu meningkat karena ada dulu pengungsi Arab Palestina itu kan diberi status warga negara Lebanon. Sekarang tidak lagi katanya ya. Itulah konfliknya demikian, tetapi dengan adanya perjanjian Taif yang tahun 1991 sebetulnya mekanisme itu sudah mulai terselesaikan dan hubungan Kristen dan Islam itu membaik ya. Antara Kristen
ya, yang sebelah kiri Muslim gitu ya. Ketika saya masuk itu kan hasil dari semacam kesepakatan ya supaya tidak konflik antara yang Kristen dan Muslim, kemudian dibagi. Ide itu pernah dipakai untuk menyelesaikan konflik Ambon, Pak Dubes ya. Sudah sekarang yang Muslim tempatnya sini, yang Kristen sini. Gitu. Tetapi banyak pengamat tidak setuju karena itu semakin membuat tidak terintegrasi. Kami ingin tahu Pak Dubes, sekarang kondisi sharing power itu seperti apa Pak Dubes? Apakah masih juga gitu? Karena Pak Dubes tadi cerita Perdana Menteri itu kan yang Bapak sebutkan seperti Saad Hariri, kemudian Najib Mikarti, itu kan Muslim Sunni ya. Gitu. Oke, monggo Pak Dubes. Ya, saya rasa seperti halnya Inggris yang mendapatkan mandat di Palestina ketika akan meninggalkan Palestina itu merestui berdirinya Israel ya tahun 48. Ya seperti itulah kira-kira kelakuan kolonialis itu kan. Itu hal yang sama juga dilakukan Prancis di Libanon ketika akan meninggalkan Libanon, dia mewariskan sebuah sistem politik yang kemudian oleh para ahli-ahli ilmu politik itu disebut dengan konfesionalisme atau konsosialisme itu tadi ya. Tapi kalau itu lebih bersifat ke etnis, kalau konfesionalisme itu lebih bersifat ke sekte, keagamaan ya. To confess itu kan pengakuan sebuah agama. Di Libanon disebut oleh para ahli politik disebut konfesionalisme. Itu adalah sebuah sistem di mana pembagian kekuasaan atau power sharing itu dilakukan berdasarkan sekte agama. Di Libanon ini ada 18 sekte yang diakui, ada 18 sekte. Sebelah 18 sekte agama, ada Maronis, ada Ortodok, Armenia, yang Muslim ada Sunni, ada Syi'i, ada Druze dan sebagainya. Ya itu kira-kira jumlahnya ada 18. Dan pada waktu Perancis akan meninggalkan Libanon itulah mewariskan satu sistem politik di mana disepakati yang menjadi presiden itu Kristen Maronis, yang menjadi Perdana Menteri Sunni, yang menjadi Ketua Parlemen Syiah. Dan itu berlangsung terus dan diikuti dengan setia oleh masyarakat Libanon. Bahkan ketika terjadi Perang Saudara tahun 75 sampai 89, Civil War atau Al-Harb Al-Ahli dalam bahasa Arab, Perang Saudara. Ya sebetulnya perang saudara itu tidak bisa disebut sebagai perang agama atau perang sekte karena itu campur baur. Awalnya itu antara Kristen dengan Druze, tapi kemudian berkembang macam-macam bahkan antar sekte juga di dalam sekte itu sendiri, internal sendiri. Hanya orang sering melakukan semacam simplifikasi bahkan seakan-akan mereka berperang karena sekte. Kemudian tahun 89 kesepakatan yang sifatnya itu gentleman agreement dari tahun 40-an waktu merdeka itu pada 89 itu untuk mengakhiri perang saudara tersebut itu dikukuhkan ke dalam konstitusi. Jadi itu diformalkan. Jadi pembagian kekuasaan berdasarkan sekte tersebut diformalisasikan jadi diinstitusionalisasikan di dalam konstitusi. Jadi kesepakatan Taif. Karena kebetulan ditandatangani di kota Taif. Di kota Taif itu beberapa kilometer di atas Makkah itu. Nah kebetulan bahasa Arabnya sektarianisme itu adalah Taifiyah. Jadi Taif itu sekte, Taifiyah itu sektarianisme. Jadi penandatanganannya di kota Taif, jadi sama sudah itu maka disebut sebagai Taif Agreement dan kemudian itu dikukuhkan dalam konstitusi dan sampai sekarang itu diikuti dengan setia secara formal di Libanon. Memang betul bahwa itu sebuah jalan keluar dari kehidupan politik yang diwarnai oleh sektarianisme tersebut dan itu
memang sepertinya mudah ya. Tetapi ketika kemudian di breakdown ke jabatan-jabatan di bawah itu, ya itu tidak mudah. Ketika presiden harus Kristen Maronis, okay. Perdana Menteri Sunni, okay. Ketua parlemen harus Syiah, okay. Tapi kemudian turun ke kabinet. Kabinet kan harus separuh-separuh juga. Jadi kalau kabinet itu 20 anggota menteri parlemen atau 30 juga. menteri, maka 50-50 gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika didetailkan lagi kan tidak mudah karena semua orang tahu tidak harus politisi. Menteri itu kan beda-beda, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dengan Menpora itu kan beda kan. Apa itu? Ya, atau Menko misalnya seperti kedudukannya seperti Menko, Menteri Koordinator. Tapi Menko itu kan nggak punya apa-apa kan, nggak punya program, nggak ada ini teknis, jadi ya menteri-menterian lah kira-kira gitu. Kalau orang dikasih 3 orang Menko sama 2 orang saja Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, ya pasti akan milih Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. Nah itu sesuatu yang tidak mudah, bahkan bagi juga orang awam. SDM ya mungkin karena yang Syiah itu kan jumlahnya katanya lebih kecil dan lebih terdidik dari yang Sunni dulu yang saya pelajari, sehingga untuk memenuhi kabinet itu kadang-kadang nggak bisa pembagiannya seperti itu karena SDM-nya kadang-kadang tidak ada. Kalau SDM saya rasa Libanon ini kan negara yang tingkat pendidikannya paling baik di dunia Arab. Karena pendidikan di Libanon itu dimulai sudah sejak tahun 1820-an, pendidikan modern ketika misionaris Amerika itu memenuhi Arab Livan ya. Dan kemudian misionaris Amerika yang tadinya mau melakukan penyebaran agama tetapi tidak begitu berhasil, tapi mereka kemudian terjun di bidang pendidikan. Itu luar biasa besar pengaruhnya. Dan kita tahu AUB itu adalah didirikan oleh para misionaris dan sekarang menjadi universitas terkemuka di dunia Arab seperti halnya American University of Cairo. Sekolah-sekolah misionaris itu luar biasa maju dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Libanon. Walhasil sumber daya manusia Libanon itu terbaik di Timur Tengah. Saya rasa lebih pada apa yang saya sebutkan itu tadi, pos-pos menteri itu tidak gampang. Dan kemudian parlemen juga. Tapi yang lebih fatal lagi ketika sampai ke bawah lagi, di breakdown ke bawah, pernah terjadi perdebatan sengit tentang direksi Bank Sentral. Dari direksi Bank Sentral, apakah juga akan berlaku konvensionalisme? Kan profesor di universitas negeri. Bukan di swasta. Kalau di swasta mungkin kebebasannya lebih tinggi. Di Universitas Negeri Libanon namanya Lebanese University pernah ada polemik tentang jumlah profesor di salah satu sekte yang terlalu dominan di sana. Berhasil ketika di breakdown ke bawah itu problematik. Nah, berkenaan dengan konstelasi, memang konstelasi di Libanon ini kan tidak pernah ada sensus. Sensus terakhir itu tahun 1932. Bukan pada waktu Prancis. Itu jadi sebetulnya tidak diketahui, semuanya spekulasi. Jumlah penganut agama itu spekulatif di Libanon ini. Memang secara perkiraan kira-kira 3 besar itu. Pertama Kristen Maronis, Kristen Maronis dengan yang lain-lain itu sekitar 33%. Kemudian Muslim Sunni sekitar 28%. Muslim Syiah itu sekitar 29%. Jadi lebih besar Syiah. Jadi memang pembagian itu cukup proporsional ya berdasarkan perkiraan jumlah penduduk. Karena memang tidak ada sensus dan sensus itu sensitif. Dan kita tahu bahwa orang Libanon itu banyak yang berada di luar, bahkan lebih banyak yang berada di luar. Apalagi di Amerika Latin, di Amerika dan Amerika Latin itu banyak orang Libanon. Sehingga ada klaim, ini lagi-lagi klaim juga, tidak pernah ada sensus. Orang Libanon yang berada di luar Libanon itu ada sekitar 15,5 sampai 16,5 juta. Jadi besar sekali. Dan kebanyakan dari mereka memang dari Maronis. Apakah Maronis ini, atau kalau saya sering menyebutnya Maronit itu bukan etnik Arab, Pak?
mereka sebetulnya. Eh, Kok ya, ada beberapa buku kok mengatakan Libanon itu secara etnik berbeda gitu. Padahal zaman saya sekolah, Libanon itu adalah semuanya Arab, baik yang Kristen maupun yang Muslim gitu. Tapi kok ya sekarang kita tahu bahwa definisi bangsa Arab, kalau kita baca Philip Kahiti atau Albert Hourani, ya, itu definisi dari bangsa Arab itu adalah bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab. Jadi nasionalisme mereka itu nasionalisme linguistik. Ya. Kalau kita bangsa Indonesia kan Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tiga. Jadi seakan-akan kalau dibelek tubuhnya itu darahnya Indonesia. Nah kalau Arab itu bukan etnik, tetapi bahasa. Maka dalam konstitusi negara-negara Arab itu disebutkan bahasa nasional adalah bahasa Arab. Karena memang yang membentuk kearaban itu bahasa. Nah, karena itu kalau mereka menyebut bukan Arab, ya saya tidak tahu, tetapi definisi kearaban itu bahasa. Jadi orang Maroko, Aljazair, Tunisia, itu adalah orang Berber. Kalau secara etnik, kalau dibelek badannya, darahnya itu mereka orang Berber. Tapi karena mereka berbicara dalam bahasa Arab, mereka itu bangsa Arab dan tergabung dalam Liga Arab. Liga Arab itu kuatnya bukan main, jauh lebih kuat dari organisasi-organisasi regional lainnya. Karena padahal mereka ini menjadi bahasa. Arab itu karena bahasa. Dan orang Arab luar biasa ya kebanggaannya kepada bahasa Arab itu. Modernisasi bahasa Arab itu dimulai di Libanon. Percetakan Arab pertama itu di Libanon. Dan namanya tokoh-tokoh bahasa Arab itu kebanyakan Libanon, dan kebetulan mereka beragama Kristen. Jadi kalau Bu Titi dan teman-teman mencari kamus-kamus top bahasa Arab, kamus-kamus baku bahasa Arab yang ditulis oleh yang terkenal Khalil Gibran, Louis Ma'luf, itu kamus Al-Munjid atau kamus Mukhidul Mukhid, Butros Bustani, itu dari Maronit semua, itu tokoh-tokoh modernisasi bahasa Arab ya. Jadi mereka memang suka merujuk, misalnya orang Libanon ini suka merujuk bahwa dirinya keturunan Punisia. Tetapi itu sebetulnya bukan fenomena khas Libanon. Orang Mesir, Toha Hussein, ya, Dr. Toha Hussein yang mohon maaf buta itu, yang profesor, dia PhD dari Perancis, pernah jadi Menteri Pendidikan Perancis, sastrawan hebat Mesir yang menulis banyak novel itu dia mengatakan bahwa bangsa Mesir itu sebetulnya sama dengan bangsa Eropa. Tapi ya lagi-lagi mereka kembali ke bahasa Arab itu. Jadi, kalau baca perdebatan di media sosial seperti di Buletin Quora dan sebagainya, orang Arab Livan itu banyak yang mengatakan kami bukan Arab. Secara etnik. Tapi secara teori, Pak, kalau terintegrasi itu nasionalisme berdasarkan language atau bahasa itu harusnya kuat. Tapi kok negara Arab kok tercerai-berai, itu Pak yang jadi pertanyaan. Jadi harusnya mereka kuat dan tidak tercerai-berai. Saya rasa kuat. Jadi kalau melihat Liga Arab itu kuat. Kalau mereka sedang KTT atau sedang konferensi, Liga Arab itu berkelahinya seperti perkelahian antar saudara kandung. Jadi sibling rivalry itu tinggi banget. Maka dari itu orang lain menyebut mereka melakukan intervensi, tapi bagi mereka itu enggak intervensi. Seperti misalnya sekarang perang di Libya itu, Mesir bermain, Emirat Arab bermain, Arab Saudi bermain, bertemu di situ untuk berperang dan sebagainya. Orang dari negara lain menyebut intervensi, mereka enggak merasa itu intervensi. Bagian itu seperti mengurus rumah tangga saudaranya itu. Maka dari itu ketika Suriah perang kayak seperti ini, yang bermain siapa? Macam-macam dari negara Arab yang lain. Orang Barat menyebut jangan coba-coba campur tangan. Tapi mereka menyatakan ini bukan campur tangan, ini urusan kami. Kalian yang jangan ke sini, jangan campur tangan dan sebagainya. Dan itu luar biasa ya.
memang kuat ya. Bahwa mereka orang menyebut bercerai-berai itu saya rasa karena fenomena pasca Perang Dunia Kedua. Ketika Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama melawan negara-negara Eropa itu, lalu Ottoman hancur tahun 1917 kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, lalu kemudian negara-negara yang semula di bawah kekuasaan Ottoman itu kan kemudian dijajah oleh negara-negara Eropa. Namanya saja diperhalus menjadi mandat kan, tapi sebetulnya itu kolonisasi, yang diresmikan, kolonialisme ya. Lalu menjadi 22 negara. Ya, tapi itu dulu mereka itu satu sejak zaman mungkin mereka ini kan jadi bangsa Arab setelah Umayyah. Jadi Umayyah ketika berpindah dari Madinah ke Damaskus, Daulah Bani Umayyah pada waktu Muawiyah sampai itu Cordoba, mereka kan kekuasaannya sampai di Cordoba sana. Dan itu mereka itu setelah menjadi Islam, kemudian berbahasa Arab, setelah berbahasa Arab menjadi bangsa Arab. Jadi maka mereka disebut, kalau dalam bahasa Arab disebut musta'ribah, Arab yang karena terarabkan. Dalam bahasa Inggris disebut Arabized Arab, jadi Arab yang Arabisasi mengalami itu. Pak Dubes, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir karena waktu juga ya. Sangat senang sebetulnya mendengarkan penjelasan Pak Dubes karena langsung dari sumbernya ya. Jadi kemarin itu kalau di Indonesia mengenai konflik Arab Israel, jadi ketika Israel menyerang di Masjidil Aqsa di akhir Ramadan tahun ini ya, di bulan Mei, itu kemudian dilanjutkan dengan penyerangan ke jalur Gaza sampai Bu Menteri Luar Negeri kita, saya sangat senang mendesak Israel untuk gencatan senjata gitu ya. Nah, itu sikap pemerintah Indonesia itu konsisten, Pak. Sejak kita di bawah Presiden Soekarno sampai hari ini, Jokowi itu kita konsisten mendukung perjuangan Arab Palestina gitu ya. Yang itu terus terang saya juga senang itu. Tetapi masyarakatnya itu saya lihat terbelah, Pak. Ada yang mendukung ekstrim dan ada yang sebetulnya Israel itu korban gitu ya. Kita itu harus meninjau ulang politik luar negeri kita gitu ya. Bagaimana kalau menjalin hubungan, bahkan sampai ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti itu. Tapi kalau pemerintah itu tetap konsisten sejak dulu ya. Yang itu yang saya juga mendukung. Sekarang kalau Lebanon sebagai negara yang punya perbatasan langsung dengan Israel di sebelah selatan dan berbatasan langsung dengan Suriah, atas peristiwa yang kemarin itu sikapnya seperti apa, Pak? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan penutup, Bapak, adakah Bapak mempunyai pesan kepada audiens Indonesia yang terutama ini mahasiswa-mahasiswa ilmu hubungan internasional dan juga para peminat kajian Timur Tengah? Apa saja, Pak, pesan terhadap audiens Indonesia mengenai situasi Timur Tengah yang dihadapi oleh negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini? Silakan. Ya, yang pertama sebagai sesama negara Arab, Lebanon itu sangat mendukung perjuangan bangsa Palestina. Tidak peduli agamanya apa dan sektenya apa, ikatan kearaban mereka itu sangat kuat. Dan saya rasa itu dimiliki oleh hampir semua bangsa-bangsa Arab yang berada di 22 negara Arab tersebut. Mungkin ada perubahan-perubahan di tingkat pemerintah, tetapi di tingkat rakyat, di tingkat massa, itu solidaritas kearaban mereka luar biasa ya, semangat urubah atau kearaban, Arabisme itu kuat sekali. Dukungan di masyarakat Lebanon terhadap Palestina itu sangat besar. Dan kebetulan Lebanon ini sebuah negara demokratis, sebuah fenomena yang unik juga. Karena negara Arab ini tidak ada satupun yang demokratis, kecuali 2 saja, yaitu Lebanon dan Tunisia. Tunisia itu bukan demokratis Israel, karena Arab Spring. Kalau Lebanon itu dari aslinya, sejak ditinggal Perancis itu memang menjadi negara demokratis.
Walaupun ada paradoks di situ, demokrasinya itu demokrasi yang konvensionalisme itu tadi. Tetapi didukung oleh tingkat kebebasan yang sangat tinggi. Jadi kira-kira grade kebebasan Libanon itu, kebebasan di situ itu freedom, kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, berekspresi, ya itu luar biasa di Libanon. Itu seperti negara Eropa saja tingkat kebebasan, termasuk kebebasan gaya hidup sehari-hari, seperti kalau Bu Titik sebutkan tadi, mengejutkan ya di Libanon, seperti Parisnya Timur Tengah. Pemerintah Libanon konsisten sekali mendukung ini, tetapi situasi politik dan perekonomian yang sangat terpuruk ya menjadikan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Libanon itu masih mempunyai sebuah wilayah pertanian namanya Sheba Farm, yang akibat dulu diduduki oleh ketika Israel menduduki Libanon Selatan, terutama Libanon Selatan selama belasan tahun itu, sampai sekarang masih dikuasai oleh Israel, Sheba Farm itu. Dan mereka punya sengketa juga, di samping sengketa darat juga ada sengketa laut. Nah, karena itu dukungan Libanon itu besar. Dan kalau dalam konteks sekarang, Libanon itu masih merupakan negara Arab yang sangat konsisten tidak berhubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan jangan coba-coba masuk ke Libanon dengan paspor yang baru saja keluar dari Israel. Itu penalti, itu tidak bisa. Jadi kalau saya sekarang berada di Beirut, saya jalan-jalan ke Israel, saya tidak bisa lagi masuk ke Libanon. Begitu kerasnya ya larangan untuk itu. Dan itu mungkin, maaf Pak, itu mungkin sekarang ya Pak. Kalau peristiwa Sabra dan Shatila tahun 1982, bukankah karena pemerintah Libanon yang membiarkan Israel masuk? Saya rasa tidak membiarkan, karena memang tidak mampu. Karena secara militer mereka tidak akan dapat menandingi Israel. Israel itu jangankan satu negara. Jadi saya rasa seluruh negara Arab pun secara militer itu jauh di bawah Israel. Karena Israel itu alutsistanya itu NATO saja kalah ya. Saya rasa alutsistanya Israel itu ada beberapa jenis komponen senjata yang pakai di dunia ini hanya dua saja, Amerika dan Israel. Seperti misalnya F-35 misalnya gitu. Ya, jadi secara militer Israel itu adidaya di Timur Tengah. Demikian juga dengan kekuatan militernya. Maka ketika mereka masuk ke Libanon, kemudian menyerbu Sabra dan Shatila, memang tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Perdana Menteri Hasan Diab dilantik pada bulan akhir Februari menjadi Perdana Menteri Libanon tahun yang lalu. Bulan Mei berpidato menyebutkan bahwa dalam waktu 4 bulan tersebut terjadi 1.895 pelanggaran wilayah oleh Israel di Libanon. Jadi itu dihitung aja, berarti sehari berapa kali terjadi. Dan namanya pesawat tempur Israel itu setiap hari masuk ke wilayah-wilayah di sekitarnya, Libanon, Suriah, Jordan, tanpa ada reaksi sedikit pun. Karena memang tidak ada alat untuk melakukan reaksi. Jadi mau menembak juga nggak ada senjata anti pesawat terbang, belum drone. Jadi kalau Israel, misalnya di pinggiran kota Beirut pernah terjadi, kantor medianya Hizbullah itu diserang dengan drone oleh Israel, gedung berlantai 4 runtuh, 4 orang meninggal, dan tidak ada pembalasan sama sekali. Jangankan itu, bahkan Iran yang begitu garang di media itu, orangnya dibunuh di depan hidungnya di kota Teheran, juga enggak ini membalas. Jenderal Qasim Sulaimani, itu jenderal kebanggaannya itu di kota Baghdad, itu juga hanya ancaman mau membalas, tapi itu saya rasa karena superiornya Israel. Jadi itu menjelaskan kenapa tidak banyak yang bisa dilakukan secara militer. Maka ketika terjadi peristiwa penyerangan Gaza kemarin yang didahului dengan penyerangan di Baitul Maqdis, di Aqsa, ya di sini yang terjadi
adalah sama seperti fenomena yang terjadi di negara-negara Arab dan negara-negara Muslim yang lain, yaitu demonstrasi-demonstrasi dan kecaman-kecaman. Yang kedua, jika bangsa kita terbelah pandangannya terhadap Israel, itu ya bisa dimaklumi karena Indonesia itu cukup jauh dari epicentrum konflik di Yerusalem, di situ. Yang kedua, namanya setiap kekuasaan, power, itu kan memang memproduk pengetahuan. Ya. Negara yang berkoalisi dengan negara-negara maju di dunia, yang begitu kuat memimpin media, maka mereka nggak memproduk informasi-informasi. Bisa memutarbalikkan fakta, bisa meluruskan fakta, bisa memanipulasi fakta. Jangankan cuma informasi, bahkan pengetahuan. Kalau kita baca Foucault kan begitu kan, jadi apa itu? Ya sesuatu yang wajar. Maka dari itu, bagi saya konflik dan perang antara Israel Palestina itu bukan hanya secara militer ya, tapi juga secara ilmu pengetahuan, pemikiran. Dan saya salut loh, bangsa Palestina itu juga banyak ya menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal akademik, dan itu sangat penting, karena sangat penting. Dan saya rasa sekarang ini para pengkaji Timur Tengah atau peminat kajian Timur Tengah itu kan dimanjakan dengan ribuan penerbitan dari jurnal, artikel-artikel di jurnal, hasil-hasil penelitian yang luar biasa banyaknya. Bahkan terhadap isu-isu yang baru saja itu sudah menghasilkan ribuan penelitian. Misalnya tentang proposal perdamaian yang dilontarkan oleh Trump, Peace to Prosperity, Deal of Century itu kan. Itu kan banyak sekali ditulis oleh PhD yang spesialis kajian Timur Tengah, begitu banyak. Belum jurnal-jurnal, misalnya jurnal Yerusalem, jurnal Palestine Journal. Ada lagi yang orang-orang Israel dan Palestina, orang-orang pintar bergabung di satu jurnal namanya Palestine Israel Journal. Itu PhD spesialisasinya kajian Timur Tengah, dan mereka orang-orang liberal dari kedua belah pihak yang pro perdamaian. Itu juga banyak sekali. Nah, karena itu ya ini kalau istilahnya teman-teman gerakan Islam itu suka menyebut dengan Ghazwul Fikr, ya perang pemikiran dan informasi. Dan kita memang harus mengikuti perdebatan-perdebatan tersebut, dan memang ini wilayah yang sangat menarik. Enggak sebanding lah dengan kajian-kajian tentang negara yang lain, ya, kajian tentang Palestina Israel itu. Sebuah bangsa yang memperebutkan wilayah yang sangat kecil tapi memiliki dimensi yang begitu lebar dan besar, itu tidak ada yang melebihi itu. Banyak orang nggak mengikuti konflik-konflik bangsa di negara yang lain. Tapi kalau namanya Israel Palestina itu luar biasa ya. Luar biasa. Itu melibatkan 3 lingkaran, jadi konflik antara Israel Palestina, tapi juga konflik Arab Israel, tapi bahkan lebih daripada itu dunia Islam Israel itu. Ya kalau dilihat misalnya bangsa Indonesia itu apa hubungannya? Secara etnis tidak, secara geografi jauh, tapi komitmen begitu besar. Secara itu fakta itu. Sama seperti kalau kita baca fakta. Apa Amerika itu? Sebuah negara di Amerika, di benua Amerika, campur tangannya begitu luar biasa. Bahkan baik perdamaian maupun konflik bersenjata itu selalu melibatkan dia. Dan hampir semua prakasa perdamaian itu dikendalikan oleh Amerika. Itu juga kalau ditanya apa kepentingan dia. Nah, itu menunjukkan memang apa dimensinya yang sangat besar. Amerika ya ada kepentingan-kepentingan di situ sangat besar. Saya rasa ada bias kebudayaan dan bias agama. Saya rasa sulit untuk mengatakan tidak ada. Kalau dikatakan tidak ada, mengapa dalam Peace to Prosperity itu di situ yang paling penting itu kemudian kalau kita baca dokumen 100
81 halaman itu Iya. persoalan Masjidil Aqsa, persoalan Yerusalem Timur. Iya. Karena di situ Yerusalem oleh Peace to Prosperity oleh Amerika itu dikatakan milik Israel yang penuh, undivided capital. Ya, Ya. apa urusannya Ya. gitu kan? Ya, itu Iya. saya rasa menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Dan saya rasa kajian Timur Tengah memiliki urgensi yang tinggi ya untuk memperdalam Timur Tengah itu. Apalagi secara perekonomian juga berkembang pesat ya. Ya. Sekarang misalnya negara-negara Arab Teluk itu perekonomiannya luar Ya. biasa. Pendapatan per kapitanya sekarang di atas 45.000 US 5.000. dollar semua Ya. itu. Saya rasa itu Ya. potensi perekonomian yang sangat besar. Presiden Jokowi mengangkat MBZ sebagai pengarah ibu kota baru, bahkan diberi hak untuk mengembangkan Pulau Mori dan Oh ya. sebagainya. MBS Ya atau itu MBZ, Mas? MBZ, Oh, MBZ. Muhammad bin Zaid, Zaid. Oh anak iya, kota iya. itu. Kalau MBS itu MBS adalah Arab Salman. Saudi. Arab Oh Saudi ini Muhammad bin bin Zaid. Zaid. Oh iya, Ya ini itu Uni Emirat Arab ya. kebetulan Ya, dua-duanya putra mahkota. ya, ya. Ya, ya. Kalau di Indonesia belum begitu terkenal kalau yang MBZ ya. Saya tadi agak, oh Justru iya, ya. sebetulnya MBZ itu Itu adalah yang sekarang sampai yang pemain utama. ya sampai diberi nama Jokowi ya salah satu Oh jalannya. ya, 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 ya. baik Pak Dubes, Pak Hajrianto Tohari, betul-betul kami semua yang ada di ruang ini saat ini mendengarkan cerita Bapak sangat mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Saya sendiri sebagai pengamat Timur Tengah ya membandingkan yang saya baca kadang-kadang betul cocok, banyak juga yang tidak cocok gitu ya. Apa yang Ya, saya ya, pahami karena dari buku gitu ya, yang dari penjelasan. memang dinamikanya sangat tinggi ya. Ya itu jadi penting. Dinamika Arab itu sangat tinggi, termasuk dinamika dalam kehidupan keagamaan. Ini Oh ya. misalnya sekarang sekulerisme misalnya, oh itu luar biasa. Ya, ya. Dan banyak orang yang misleading ya. Saya rasa orang Indonesia banyak yang misleading menggambarkan Ya. Arab itu Arab itu sebagai segalanya. dunia fundamentalisme, dunia sektarianisme. Orang di Ya. sini rileks sekali terhadap perbedaan agama. Jangankan Ya. perbedaan agama, perbedaan sekte aja rileks sekali. Kita saja yang sering membacanya secara keagamaan dan secara sektarian. Padahal di sininya enggak gitu. Oke. Di sininya Ya karena itu orang Pak. konflik, orang Maka perang di sini ya ya. perang perebutan sumber daya Ini salah satu kehidupan. upaya dari departemen kami untuk supaya mahasiswa itu tidak hanya mendengar dari dosennya. Jadi mendengar juga yang praktisi ya, supaya tidak jadi kacamata kuda. Jadi ini salah satu upaya podcast ini bisa diakses oleh semua mahasiswa di mana saja karena kami akan masuk kuliah tanggal 15 Agustus. Insya Allah ini menjadi bekal sebelum nanti kita mulai kuliah akan saya minta mereka untuk membuka podcast ini. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Pak Hajrianto Tohari ya karena telah meluangkan waktu dan membagi pengetahuannya pada kami yang khususnya berada di Indonesia meskipun ini bisa didengarkan oleh semua audiens yang di luar Indonesia. Terima kasih jazakumullah Pak Hajrianto, semoga lain kali kita bisa berjumpa kembali dengan podcast yang berbeda. Semoga yang kita sampaikan saat ini bermanfaat ya khususnya untuk mahasiswa dan audiens Indonesia yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai situasi Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.